Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Yang saya hormati keluarga dari almarhumah Yuliana Indaliani, ketika Sang Buddha mencapai penerangan sempurna, ada 3 kemampuan yang diperoleh oleh beliau, atau 3 kebijaksanaan yang diperoleh oleh beliau, dan kemampuan ini diperoleh setelah beliau mencapai penerangan, atau kebijaksanaan ini diperoleh setelah mencapai penerangan. Kemampuan beliau tersebut yaitu bisa melihat, bisa meneropong, mengetahui bahwa kelahiran-kelahiran makhluk-makhluk di dalam 31 alam kehidupan itu bukan karena belas kasihan dari dewa maupun dari makhluk-makhluk lainnya, namun berdasarkan perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan semasa hidup seseorang melalui pikirannya, ucapannya, dan tindakannya. Jadi bukan ditentukan oleh belas kasihan, bukan sebagai hadiah, sebagai ganjaran, namun adalah hukum sebab dan akibat dari perbuatan-perbuatan sendiri yang dilakukan semasa hidupnya. Seperti yang dikatakan di dalam kitab suci, ya, semua yang hidup pasti mati, berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya, memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan bajik maupun yang buruk. Inilah pesan yang disampaikan oleh Sang Buddha. Beliau yang sudah mengetahui bahwa menghuni makhluk-makhluk, menghuni alam-alam kehidupan itu berdasarkan perbuatan yang pernah dilakukan semasa hidupnya. Ada satu cerita di dalam Buddhis, ada seorang Brahmana yang bisa mengetahui, bisa mendeteksi bahwa seseorang itu meninggal, terlahir di alam mana, ya, itu bisa dideteksi, ya, dengan bukti fisik yaitu tengkorak, ya. Jadi Brahmana ini menunjukkan beberapa tengkorak, kemudian tengkorak tadi diketok, ya, diketok. Dengan diketok didengar suaranya dan bisa mengetahui. Diketok, misalnya saja ketok bunyinya tik 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 tik, oh ini terlahir di neraka karena semasa hidupnya itu orang yang beling, misalnya saja bunyinya tik 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 tik. Kemudian tengkorak diangkat lagi, diketok batok kepalanya, tok 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 tok, bunyinya nyaring, oh ini terlahir di alam surga. Kemudian ngangkat tengkorak lagi, kemudian kok ternyata kebingungan Brahmana ini, terlahir di mana orang ini, karena tidak tahu. Kemudian mendekati Sang Buddha dan mirang saran Sang Buddha, Sang Buddha, saya kok tidak tahu tengkorak ini arwahnya itu terlahir di mana. Kemudian Sang Buddha mengatakan tengkorak ini arwahnya sudah tidak diketahui jejaknya, alias orang ini, arwah ini sudah mencapai nibbana. Jadi orang yang nibbana adalah orang yang tidak mempunyai alam dimanapun. Keluarga yang saya hormati, kita tidak tahu secara pasti keluarga kita yang baru saja meninggal itu terlahir di alam mana. Namun sudah menjadi kewajiban bagi kita, keluarga yang ditinggalkan, sebagai bentuk perhatian kepada yang telah meninggal. Diyakini di kalangan masyarakat Indonesia dan juga diyakini di dalam agama-agama bahwa membantu perjalanan seseorang yang meninggal itu perlu dan penting. Di saat kita awal-awal di puja bakti, kita bersama-sama mendengarkan ajaran Sang Buddha bahwa di sana seseorang masih perlu dukungan dari kita yang masih hidup. Seseorang yang terlahir di salah satu alam penderitaan, di sana tidak ada perdagangan, tidak ada transaksi jual beli uang, dan tidak ada kebutuhan-kebutuhan yang lain, maka kebutuhan-kebutuhan itu dibantu dengan yang masih hidup, disimbolkan dengan persembahan-persembahan sebagai wujud bakti dan hormat. Yakinlah acara pelaksanaan doa pada kesempatan sore hari ini
benar-benar bisa membantu, melapangkan, setidak-tidaknya mengkondisikan arwah itu punya kondisi bahagia karena disimpatiki oleh keluarga yang masih hidup. Perjalanan yang ditempuh akan lancar dan tidak tentunya sangat dipengaruhi oleh perbuatan-perbuatan semasa hidupnya dan juga dukungan doa yang kita masih hidup ini. Semoga niat baik keluarga hari ini memperingati dengan mendoakan arwah dari Yuliana Indalati jalan yang dilalui lapang dan akhirnya akan menuju alam bahagia menjadi kenyataan, dan juga lewat pembacaan khotbah-khotbah Sang Buddha ini keluarga disadarkan dan bisa menerima perpisahan karena kematian dari salah satu anggota keluarga. Sadu, sadu, sadu.